para imam yang saya kasihi dan hormati dan yang saya banggakan, para suster, bruder, frater, bapak dan ibu, saudara-saudariku semuanya dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat sore. Tadi yang membaca Injil itu frater atau seminaris? Diakon. Kecil sekali. Saya kira masih seminaris, ternyata sudah diakon ya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tadi saya sampaikan ketika pertemuan pagi hari, kita ingin sebetulnya tahun lalu itu 50 tahun imamatnya Paus Fransiskus. Permenungannya bagus sekali, diberikan kepada kita ada 4, yaitu supaya kita itu kedekatannya nomor 1 dengan Tuhan, yang kedua kedekatannya dengan uskup, ketiga kedekatannya dengan umat, dan yang keempat kedekatannya dengan sesama imam. Jadi yang perlu kita renungkan dengan Tuhan pasti dijalani, dilalui juga dengan liturgi atau apa saja. Lalu yang kedua dengan uskup. Ini agak susah. Kedekatan dengan uskup, ciri khasnya orang yang sudah dekat dengan uskup adalah yang berani kurang ajar sama uskup. Itu tanda kedekatan. Gak apa-apa. Kalau di sini mungkin nggak tahu siapa, tapi yang jelas mungkin Romo Paul ya. Itu paling dekat dengan uskup. Lalu kedekatannya dengan umat juga dan kedekatannya dengan para imam sendiri. Tapi akan dirangkum semuanya dengan yang tadi pagi saya sampaikan. Jadi suatu ucapan terima kasih dari uskup siapapun, gereja universal, kepada para imam semuanya, mengucapkan terima kasih atas segala kesetiaan, ketaatan, dan juga segala yang sudah dibuat dan diyakini dipilih untuk hidup sebagai imam. Maka perlu disyukuri sampai saat ini masih para imam tetap bertahan dalam keimamatannya. Yang sepuh, yang masih muda, yang baru pun saya berharap sampai akhir. Saya juga berjanji, saya sampai akhir untuk mempertahankan imamat itu yang luar biasa, yang hanya diberikan sekali lagi kepada orang-orang nomor 1 soal tahbisan yang dikaruniai saja. Tadi dikatakan yang dapat Roh Kudus secara nyata. Nomor 1 kita harus bersyukur, berterima kasih dan bangga, bukan sekedar bangga, tapi dihidupi. Dalam Matius 19 ayat 1 sampai dengan 12 dikatakan hanya orang-orang yang dikaruniai saja. Berarti ini jarang, langka, sangat sedikit. Maka itulah yang sebenarnya baik nantinya untuk kita syukuri. Yang kedua, segala sesuatu dengan korban. Kurban ini berarti kaul. Hidup imam tanpa kaul, tanpa berkorban itu tidak berkualitas. Tetapi dengan kaul berkualitas, dan ini kita banggakan. 1, tentang selibat ini bukan melawan kodrat, tetapi menghidupi kodrat, menyamakan kodrat, mendekati kodrat seperti Bapa sendiri. Lalu yang kedua, soal yang disebut dengan kemiskinan. Jadi imam itu sudah langsung, tidak harus kaul, tetapi otomatis menjalankan itu. Jadi tidak silau dengan harta benda di dunia ini, yang itu hanya sesaat dan merupakan sampah belaka. Yang ketiga luar biasa adalah soal ketaatan kepada siapapun, terutama yang sebenarnya mendampingi kita, menjadi servus servo Dei, pelayan dari pelayan Allah. Jadi semakin tinggi
kedudukan apapun dalam gereja semakin jadi pelayan. Bukan sebaliknya, semakin menentukan sesuatu tetapi semakin menjadi pelayan. Saya berharap kepada para imam semuanya yang sekarang ini sudah mari taat seperti yang dikatakan istilah Latin obedientia sicut cadaver. Kalau taat itu kayak mayit. Artinya apa? Taat itu udah gak hitung-hitungan. Bahkan ini mengalahkan yang disebut ketaatan dari semangat Korsa TNI. Di sini ada Angkatan Laut Letu Satya. Kalau nggak salah Letu ya, karena sesudah Letda. Biasanya kalau dari sarjana itu Letu. Tapi Angkatan Laut juga Letda. Jiwa Korsanya pun kalah dengan para imam yang luar biasa. Artinya setiap di mana saja ditunjuk, ditugaskan. Saya senang sekali kalau melihat para imam siap Monsinyur, siap Monsinyur. Saya juga kagum dengan Romo Paul. Dia minta tugas di Tanjung Selor yang tidak mudah. Itu luar biasa. Nanti pada uskup baru pun silahkan Romo Paul minta kembali mungkin 3 tahun nggak apa-apa, atau kalau bisa selama-lamanya itu bisa. Obedientia sicut cadaver, ketaatan yang luar biasa sebenarnya. Lalu yang selanjutnya luar biasa adalah Ekaristi yang selalu dikurbankan tiap hari. Ini adalah kebutuhan rohani seluruh orang Katolik Kristiani yang mengenal Kristus. Bahkan orang Kristen seharusnya, bahkan juga semua orang yang nantinya membutuhkan disebut dengan Ekaristi. Perjamuan kudus, contoh teladan dari Kristus yang sampai saat akhirnya pun dia berperjamuan dengan para muridnya. Saya kira ini sesuatu yang tinggi, dan yang bisa menjalankan ini cuma Anda. Yang lain tidak pernah bisa. Bahkan ada yang imam pun tidak boleh, ada yang tidak bisa, dan bahkan ditutup tidak boleh Ekaristi. Anda semuanya masih bisa, dan sangat luar biasa tiap hari bisa misa. Tidak ada mau presiden, mau apapun, yang setinggi apapun, mau membayar seperti apapun, tidak pernah bisa memimpin Ekaristi kecuali para imam karena tabisan itu. Jadi ini sedikit jarang, berbanggalah. Lalu kebanggaan yang selanjutnya adalah sakramen-sakramen yang sangat hebat, sangat rohani, sangat baik, dan juga kudus. Hubungan antara Allah dengan sesama dengan Allah, itu perantaranya sakramen lewat imam-imam. Jadi terima kasih para imam bisa menguduskan banyak orang dengan sakramen-sakramen penting. Lalu selanjutnya dikatakan dengan materai kekal. Materai kekal. Kekal bukan karena rahmat belaka. Baptisan itu rahmat. Materai kekal, mempertahankan saja. Krisma itu materai kekal, tetapi rahmat, tinggal mempertahankan saja. Tetapi materai kekal dari imam adalah dihidupi, bukan hanya menerima berkat rahmat, tapi dihidupi pertanggungjawaban kita. Jadi tindakan seumur hidup ini luar biasa, dengan sadar, tahu, mau, dan ikhlas. Terima kasih, luar biasa. Jadi kalau saya menganggap seperti lagunya Iwan Fals, Anda ada itu manusia setengah dewa. Lalu kesetiaan, sumpah janji ketika pentahbisan, taat sampai mati. Sampai mati, namanya ketaatan dan kesetiaan sampai mati, tidak sepotong-sepotong. Kalau sepotong-sepotong banyak dilakukan oleh banyak orang, bukan imam. Jadi karena itu sekali lagi tadi dibilang memberangus atau menjadi pengkhianat. Kalau kita tidak setia sampai mati, makanya disebut materai kekal, kita terputus, berarti itu
diberangus hanya dengan mungkin kesalahan kecil, mungkin ketidakcocokan dan sebagainya, lalu mengundurkan diri, lalu apa saja ditawarkan dengan macam-macam, lalu semua yang baik-baik sudah berjalan diberangus dengan ketidaktaatan dan pengkhianatan. Maka puji Tuhan sampai sekarang, sampai mati nanti kesetiaan dan juga ketaatan para imam terus dipertahankan. Jadi tidak serta-merta gampang sekali ya. Bahkan yang sepuh-sepuh, yang tua-tua pun bisa jatuh dalam terakhir-terakhir, saat-saat terakhir dan seterusnya. Maka ini terus diperjuangkan, mohon kepada Tuhan dan seterusnya. Lalu ada kesempatan latihan. Manusia yang lemah, manusia Kristiani, imam-imam itu juga yang kodratnya ini dilatih terus, yang juga pikiran dan hatinya dan imannya dilatih terus. Ada kesempatan. Ini banyak orang nggak punya kesempatan. Ada punya kesempatan banyak karena sudah iman dan tak bisa terus-menerus jadi kesempatan-kesempatan. Kalau orang Jawa itu dari siapa? Yunani dengan kata-kata pantarai kayak uden meneh. Air laut yang mengalir tidak akan pernah kembali lagi. Kesempatan tak bisa imam cuma satu kali dan tidak bisa mengulang kembali. Maka kalau ini dipertahankan dan air laut itu juga tidak akan pernah tidak akan pernah kembali lagi, sama dengan juga tak bisa. Ini kesempatan terus menerus. Jadi nggak apa-apa manusia lemah, manusia Kristiani yang diberi kesempatan untuk berbuat sesuatu kodrat yang lebih baik lagi, pikiran dan hati dan iman. Lalu orang-orang yang paling dekat yang mengikuti teladan Kristus adalah para imam. Alter Kristus adalah imam. Tapi kita tidak pernah bisa juga mengatakan kita harus berbangga, bermegah ria, atau kita menjadi sesuatu mengaktualisasi diri karena kebesaran ini, tetapi karena Kristus kembali lagi. Maka kalau tanpa Kristus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Semua yang didapat luar biasa ini semua dari Tuhan, bukan dari diri kita sendiri. Segala-galanya yang kita dapat dalam kehidupan ini dan berkat ini luar biasa, pentahbisan ini dari Tuhan. Maka kembalikan kepadanya melalui sesama. Jadi tidak seperti yang satu punya talenta disimpan dalam tanah dan tidak berantai, tidak berkembang. Maka segala-galanya yang baik diberikan kepada kita, yang menjadi kudus, yang menjadi pemimpin, yang menjadi mengajar dan mengetahui segalanya, maka harus dikembalikan kepada Tuhan lewat sesama. Artinya dikembangkan bakat, talenta, dan rahmat itu, berkat itu kembalikan sehingga berlipat-lipat, banyak orang selamat, berbahagia, dan mengenal keselamatan Yesus Kristus. Saya sungguh mengucapkan terima kasih kepada para imam yang sudah menghidupi dan merasakan seperti ini. Kita bersama-sama, kita berjuang bersama, luar biasa. Sekarang untuk umat, saya mengucapkan terima kasih juga kepada para umat yang sudah mendukung, mendoakan, menjaga, membantu, mensuplai apapun yang dibutuhkan, bukan materi. Sudah segala-galanya, Gereja Katolik akan tetap hebat dan bertahan dan luar biasa karena adanya para imam. Terima kasih, ini ciri khas luar biasa yang tidak bisa dibandingkan dengan pimpinan-pimpinan agama lain, pimpinan-pimpinan yang disebut dengan sekali lagi manusia-manusia biasa berapa, tetapi ini lebih kepada yang lebih agung lagi. Maka tadi kita bandingkan antara pernikahan dengan panggilan imamat, lalu dengan yang disebut juga pimpinan-pimpinan agama tertentu satu dengan yang lain dan luar biasa. Kita memiliki para imam ini yang tadi saya sampaikan, manusia setengah dewa. Terima kasih untuk menjalankan selama seluruh kehidupan kita untuk Gereja Katolik Universal. Dan juga minta maaf. Maka tadi ada kesempatan, ada latihan terus-menerus. Imam juga manusia biasa, manusia Kristiani biasa, yang punya salah.
maka bukan dicari kesalahannya, bukan terus-menerus dihakimi, apalagi sampai digosipkan atas nama Gereja Katolik. Saya minta maaf. Jadi perlu dibantu karena ini luar biasa perjuangannya. Lalu kita kalau tanpa bersama nggak bisa buat apa-apa. Gereja tanpa umat nggak bisa. Gereja apalagi tanpa imam. Begitu juga imam satu dengan yang imam lain. Jadi imam itu bukan untuk dirinya sendiri, tapi imam itu juga untuk yang lain. Jadi harus bekerja sama satu dengan yang lain ini. Tapi yang sering susah sekarang adalah pemurtatan. Kalau saya bisa membagi dulu, itu adalah pemurtatan ada 3 hal. Murtad hancur lebur, murtad pecah, murtad retak. Murtad hancur lebur itu seperti orang-orang yang sudah tidak kenal Kristus, tidak kenal Gereja Katolik, dia sudah dibaptis dan seterusnya, lalu sudah meninggalkan menjelek-jelekan. Biarin saja, kita tidak usah menangis, tidak usah berteriak, maka itu lebih bagus. Mungkin tidak dipakai lagi di tempat kita. Jadi kita jangan pusing-pusing, ada orang kelihatannya itu artis lah, orang hebat lah, lalu pindah, jangan keganggu dengan itu. Itu tidak dipakai lagi oleh Gereja Katolik, itu tidak dipakai lagi oleh Tuhan. Silahkan. Di gereja tidak pernah menangis dengan hal itu. Bukan soal kuantitas, di kualitas keimanan, sehingga banyak membawa orang untuk selamat, membawa orang untuk teladan dan juga untuk berbahagia. Bukan kuantitas. Maka kita jangan sampai terkena dengan sekian banyak yang beragama Katolik itu akan bukan. Itu malah buruk. Itu yang hancur lebur. Maka seperti ada artis-artis yang pindah rasanya bagaimana, biarkan, tidak ada masalah. Sudah tidak bisa diselamatkan, hancur lebur. Sedangkan murtad pecah itu adalah masih bisa diselamatkan, masih bisa ditempel, masih bisa dilem. Ini adalah orang-orang yang terikat dengan kedudukan, pangkat, uang, wanita atau pria dan sebagainya, hanya untuk kehidupan dunia, masih bisa diselamatkan karena pernikahan. Ini baik, nggak apa-apa, ini masih bisa diselamatkan. Tapi yang ketiga, murtad retak, tidak pindah-pindah di dalam terus, merusui Gereja Katolik terus. Kita lihat di TikTok, kita lihat di Facebook, kita lihat bisa-bisanya ngomongi provinsial, bisa-bisanya ngomongi uskup-uskup, bisa-bisanya mau ngatur menghakimi semua, dan itu gerbongnya banyak, besar, luar biasa. Banyak orang yang tertarik ke sana, menjelek-jelekan dan juga menghakimi dan sebagainya. Itu murtad retak. Kalau pergi-pergilah, pindah-pindahlah, keluar-keluarlah, kita tidak akan pernah berteriak, apalagi orang-orang seperti itu. Maka umat-umat seperti itu harusnya kalau memang mau meninggalkan, jangan setengah-setengah, tinggalkan Gereja Katolik. Itu yang retak, nggak pergi-pergi, nongkrong di situ, gangguin, dan termasuk membawa keluarganya, membawa juga yang disebut dengan gereja yang lainnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama bersatu, punya kelebihan masing-masing, baik itu pernikahan maupun juga imamat maupun apapun juga. Kita punya ciri khas masing-masing. Mari kita saling berdoa, kita saling juga membantu untuk lebih banyak orang yang selamat dan berbahagia. Kita tidak perlu mengurusi kelompok lain dan bagaimana, tapi bersama-sama dalam janji imamat ini semakin lebih baik lagi, semakin lebih baik tiap tahun, bukan berulang-ulang lagi, tetapi semakin lebih baik, semakin dekat dengan Tuhan, semakin dekat dengan Yesus, semakin dekat dengan umat, semakin dekat juga dengan imam-imam yang lain yang membawa keselamatan kepada dunia. Amin.